Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semuanya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kesempatan pagi ini Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja kita lakukan setiap minggu, tapi setiap hari, setiap detik Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita untuk hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari pagi ini kesempatan yang Tuhan berikan melalui ibadah ini, saya mengajak kita dengan segenap hati datang pada Tuhan. Pastikan apa yang keluar dari lidah bibir kita itu keluar juga dari hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan hidup kami. Kau juru selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang selalu setia dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini kami rindu bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian, sembah kami yang kami tujukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami memuji memuliakan Engkau, Engkau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Saat kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang baru, ada sukacita, damai, sejahtera yang baru, yang tidak dapat kami temukan dalam dunia ini. Tuhan, apapun keadaan kami saat kami datang kepada Engkau, kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memiliki segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya kepada Engkau, Tuhan. Dengan penuh sukacita kami rindu menaikkan ucapan syukur kami, sebab Engkau sumber sukacita kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau sumber jawaban hidup kami, Kau sumber kekuatan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Terimalah setiap pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang harus ku buat? Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban kita saudara. Mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Hanya Dia yang selalu pedulikan hidup kita. Pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita sujud di hadapannya. Oh, haleluya Yesus. Ku bawa hatiku Tuhan. Bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Ya Tuhan, kami menerima anugerah-Mu, keselamatan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Dia ampuniku dan bebaskanku.
Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku Tuhan, ubah hidupku, baharui. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia mengampuni setiap dosa kita. Seburuk apapun kita, Dia menerima kita apa adanya, saudara. Datang kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memperbarui hidup kami, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubahkan hidup kami Tuhan. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Di hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bagi yang percaya sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pemulihan terjadi saat kami datang kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber jawaban hidup kami. Karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang selalu setia, Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, Engkau tempat perlindungan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bukan kuatan gagah kami Tuhan, tapi semua karena Engkau, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Layak kami di sini datang untuk menyembah Engkau, memuji
Tuhan, sebab Engkau juru selamat kami yang hidup, Engkau penolong kami. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak kami datang kepadamu, layak kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Ku sembahku, Engkau yang kudus, Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Amin, haleluya. Kami sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembahku, kami sembah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengampuni setiap dosa kami. Oh terima kasih Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Glory bagi-Mu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembahkan, ku sembah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bersuka cita, karena sumber sukacita kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Sukacita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita bersukacita sebab Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari Kau pelihara kami. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dari hari ke hari tak pernah
terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin, haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau. Mari yang bersukacita, nyanyikan sama-sama. Tak berkesudahan, amin. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah, amin. Dari hari-hari tangan-Mu Tuhan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorakan haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Amin. Dari hari ke hari tiada terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari sama-sama pujikan ini. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari tangan-Mu yang berkuasa, amin. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Hari-hariku tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, kami puji Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau selalu baik bagi kami. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Yang percaya katakan amin. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Oh haleluya. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, amin. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Musik memuji nama Tuhan, haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa, amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kita adakan
kasih setia Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, amin, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu sekali lagi katakan sama-sama, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang memegang erat hidup kita, amin. Dia Tuhan yang memegang erat hidup kita, amin. Dia Tuhan yang memegang masa depan kita, haleluya. Tetap bersukacita siang hari ini, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Nama-Mu selalu di tempat pertama dalam hidup kami, amin Tuhan. Mari kita bersukacita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu berharga di dalam jiwaku, nama-Mu selalu ada di tempat pertama, amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Selalu berada di tempat pertama. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, nama-Mu melekat di dalam jiwaku, nama-Mu selalu ada di tempat pertama, amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat, nama-Mu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, oh dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Hanya Engkau yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di
di rinduku, oh dimanapun tak akan berubah. Selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saat orang-orang di sekitar kami boleh tidak setia dalam hidup kami, tetapi satu pribadi yang selalu setia dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kekuatan hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Hanya Kau Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, haleluya. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan
jalani hidupku tanpa Tuhan. Ya Yesus, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab pertolonganku datangnya daripada Engkau Tuhan. Kekuatan kami, kemampuan kami sangat terbatas. Banyak hal yang tidak dapat kami handle sendiri ya Tuhan. Tetapi pertolongan kami bukan dari kekuatan kami, bukan dari pengalaman kami, bukan dari apa yang mampu kami lakukan, apa yang kami punya ya Tuhan. Tetapi pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan kami. Haleluya. Dalam hidupku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dengan kerendahan hati saudara. Tanda saya dan saudara tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari depan kita. Tetapi satu hal yang boleh kita tetapkan dalam hati kita. Yang saya dan saudara tahu, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Satu-satunya pribadi yang selalu setia. Bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan siapapun yang terdekat di dalam hidup kita. Bukan pasangan kita. Suatu ketika dia bisa meninggalkan kita. Manusia bisa berubah setia dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah setianya bagi saya dan saudara. Andalkan Tuhan selalu saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap keadaan kita. Nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Ku datang dari-Mu. Mari perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu. Angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Tanda kami tidak bisa melangkah sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus.
Peganglah tanganku Tuhan, Engkaulah harapan, harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, haleluya, pertolonganku. Jangan pernah lepaskan kami, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dariku peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi saudara. Oh, oh, oh. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan, sampai akhir hidup kami Engkau dapati setiap kami tetap setia mempercayai Engkau. Tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar segala puji-pujian, sembah, sorak-sorai kami. Semuanya boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar urapan daripada Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan kepekaan daripada hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu semua datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami, menolong kami, menuntun kami, supaya kami tetap di dalam jalur-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, shalom. 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 Saya butuh 3 orang nih yang mau bantu saya maju ke depan. Minta tolong Kak Angel merekomendasikan 3 orang ini maju ke depan. Sebentar aja, sebentar aja. Saya request yang kakak paling ujung itu. Oke, yuk. Yuk, 3 orang maju ke depan. Ayo, lari. Nggak diapa-apain kok. Oke, namanya siapa Kak? Siapa? Fanto. Kak Fanto. Kak Deka. Kak Devin. Oke, 3 orang ini. Yuk, bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Hari ini, siang ini kita akan belajar satu pernyataan yang sangat simpel, yaitu apa ini? Ya Tuhan. Oke, saya kasih 3 orang ini case yang berbeda-beda. Ya, Kak siapa tadi namanya? Kak siapa? Devin, Fanto, Deka. Oke, saya mulai dari Kak Deka, Kak Fanto dulu.
Bayangkan nih, bayangkan merem dong, merem. Nah, bayangkan sampai pulang. Bayangkan kalau ada berkat yang gede banget datang tiba-tiba, berkat yang lebih gede daripada yang Kak Fanto doakan. Apa itu kira-kira? Jadi atlet nasional. Jadi apa? Atlet nasional tiba-tiba dapat telepon dari Bapak Presiden, ya kan? Fanto, ayo datang kemana? Kamu jadi atlet nasional, atlet apa? Atlet tinju, hati-hati ya. Ingat ini, Kak Fanto ini atlet tinju. Dapat undangan spesial, telepon dari Bapak Presiden. Terus ngomong ini kira-kira Kak Fanto, intonasinya gimana? Kok gak kelihatan sih? Ya Tuhan, kira-kira kalau ngomong ya Tuhan, kira-kira gimana? Fanto datang ke rumahku ya. Bilangnya gimana? Ya Tuhan. Gimana? Terima kasih. Ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Oke, ya Tuhan terima kasih ya kan sambil senyum. Itu kalau dapat berkat gede yang di luar ekspektasi kita. Kak Deka, ya. Tiba-tiba habis persiapan mau kerja, udah doa, barang kerja, naik motor, tiba-tiba pruak jatuh. Kira-kira kalau ngomong ya Tuhan kayak gimana? Ya Tuhan, terima kasih. Wah. Ya Tuhan terima kasih. Nggak kerja. Sama-sama terima kasih ya kan. Nah, kalau misalnya Kak siapa tadi namanya? Kak Devin ya. Kak Devin tiba-tiba Kak Devin ini udah rajin ke gereja, pelayanan, terus habis gitu jatuh sakit. Habis jatuh sakit masih sekolah atau kuliah atau kerja? Sekolah. Tiba-tiba Devin, kamu ternyata dapat kasus ya di sekolah ya. Kamu datang sekarang. Udah sakit, dapat isu kena kasus di sekolah, habis gitu apalagi ya kira-kira masalahnya ya. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang kedua, habis itu masalah tiga yang lebih berat lagi, kira-kira apa masalah yang berat kira-kira? Kena kasus rokokan, Ibu. Kamu rokokan. Kira-kira kalau ngomong ya Tuhan kayak gimana? Ya Tuhan. Sambil merem, ya Tuhan. Teman-teman lihat ya, respon yang berbeda dapat berkat ngomong ya Tuhan terima kasih. Yang kedua kecelakaan, ya Tuhan terima kasih, enggak kerja. Yang ketiga kena kasus bertubi-tubi, ya Tuhan. Ya Tuhan merupakan respon hati kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk apa yang Tuhan berikan, termasuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, khususnya masalah. Silakan duduk, thank you. Ya Tuhan, sebuah respon, sebuah reaksi yang seringkali terucap maupun gak terucap. Ketika sesuatu datang, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, apalagi Tuhan. Ya Tuhan, mengapa Tuhan. Ya Tuhan, mana Tuhan. Itu respon kita terhadap sesuatu, khususnya masalah. Pagi hari ini kita akan belajar, ya Tuhan, dari Abraham. Apa yang Abraham alami itu enggak mudah. Bisa dimunculkan next. Saya harap tulisannya kelihatan ini. Oh, udah kelihatan ya? Oke, thank you. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah kita, Allah yang kita sembah bukan Allah yang tiba-tiba iseng-iseng kasih pencobaan. Yang tiba-tiba kasih masalah. Kayaknya Fanto itu hidupnya enak-enak aja dikasih masalah. Bukan gitu Allah kita. Allah kita adalah Allah yang ahli dalam planning, merencanakan. Tuhan udah punya timeline buat hidup kita. Tahun ini akan terjadi apa? Tahun ini akan terjadi apa? Tahun ini akan terjadi apa? Tahun ini aku kasih apa? Tahun ini dia ngalamin apa? Tuhan udah punya timeline. Tuhan gak dadakan kayak kita. Setelah semuanya itu, nah semuanya itu kan berarti menunjuk pada kisah atau proses hidup Abraham sebelumnya.
Jadi kita perlu noleh ke belakang pasal-pasal sebelumnya. Di dalam Kejadian 12, kita tahu ini kisah awal Abraham. Abraham yang sebelumnya menyembah berhala. Abraham yang sebelumnya menyembah dewa bulan dengan keluarga besarnya. Keluarga besarnya kaya raya. Dengan penghasilan mungkin buat patung, mereka menyembah, mereka jual patungnya pada orang lain. Keluarga Abraham dapat penghasilan dari situ. Tapi Kejadian 12, ketika Abraham gak punya niatan cari Tuhan, Tuhan yang cari Abraham. Ketika Abraham gak punya niatan, kira-kira Tuhan yang benar siapa ya? Kira-kira Tuhan yang menciptakan semuanya siapa ya? Bahkan ketika Abraham belum pernah tanya, siapa yang menciptakan bulan yang aku sembah selama ini? Ketika Abraham belum pernah kepikiran itu, Tuhan duluan yang kepikiran untuk nunjukin dirinya. Abraham, ini panggilan Tuhan. Kita gak punya niatan bertobat, tapi Tuhan dulu yang mengasihi kita. Tuhan dulu yang ngasih kesempatan kita. Kejadian 12, Tuhan panggil Abraham. Abraham, aku tahu papamu kaya, aku tahu kamu punya kekayaan, kamu punya warisan dari papamu, udah masa depanmu jelas. Tinggalin semuanya ke suatu negeri yang nanti aku tunjukkan. Negeri yang gak jelas kemana arahnya, tapi kau mau gak? Nah, siapa ini yang ngomong? Bulan gak mungkin, patung gak mungkin, siapa ini? Udah kamu tinggalkan aja kotamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan semua warisanmu. Ikut suara ini, suara yang menciptakan semua. Kalau boleh dibilang, Abraham, tinggalkan kekayaanmu, tinggalkan papamu yang kaya untuk ikut aku yang lebih kaya, Tuhan. Abraham mau. Ini gak gampang loh, semuanya serba jelas, tapi suara ini minta untuk ninggalin begitu aja untuk sesuatu yang belum jelas, belum kelihatan. Tuhan mau kasih apa ini? Suara ini janji apa ini? Pokoknya tinggalin dulu. Ini proses pertama, gak gampang. Tapi Abraham mau berangkat. Belum sampai ke negeri yang dijanjikan oleh suara yang Abraham sebelumnya gak kenal, yaitu Tuhan. Abraham gak tahu pergi kemana, negeri mana yang mau dikasih ke Abraham. Belum digenapi janji itu. Tuhan ngasih janji yang lain. Abraham, aku mau kasih kamu anak. Mau kasih kamu keturunan. Sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Janji yang kemarin belum tergenapi, dikasih janji yang baru. Ini juga gak gampang. Dalam keadaan yang mustahil, Abraham udah tua, istrinya Sarah juga udah tua, udah mandul, udah mati haid, gak mungkin punya anak, dikasih janji anak. Satu aja mustahil, apalagi sebanyak bintang di langit. Tapi Abraham percaya. Di situ Tuhan bilang, kamu ini temanku, kamu ini sahabatku. Kok bisa kamu percaya aku? Kalau tahun depan digenapi, gampang. 2 tahun ke depan digenapi, gampang untuk nunggu. Kalau seperti kita belanja di online, di Shopee ada estimasi sampainya, gampang nunggu. Meskipun mungkin ada delay-nya. Tapi Abraham gak dikasih tahu estimasi. Gak gampang. Kita tahu sekarang 25 tahun Abraham nunggu. Abraham gak tahu. Untuk percaya janji pertama belum digenapi, janji kedua mustahil dan lama sekali nunggunya. Gak gampang. Apakah ini ujian? Ini bukan ujian. Ini proses namanya. Ini pembentukan. Tuhan tahu harus dikasih kayak gimana Abraham itu. Tuhan tahu memperlakukan Abraham yang kayak gimana. Tuhan mengizinkan Abraham nunggu 25 tahun. Dalam masa penantian itu belum digenapi. Akhirnya si Sarah ini gak sabar. Nyuruh Abraham, maksa Abraham untuk nikah sama pembantunya. Ya mau gak mau, doyan gak doyan, tapi Abraham doyan juga. Nikahin pembantunya, Hagar. Udahlah, sampai kapan kita nunggu? Kamu nikah aja sama pembantuku, Hagar. Akhirnya Abraham menikah dengan Hagar dan punya anak namanya Ismail. Langsung saat itu juga Tuhan bilang, bukan ini anak yang kujanjikan. Hei,
Kenapa Tuhan gak larang Abraham nikah sama Hagar? Kenapa saat itu Tuhan gak langsung nunjukin kepada Sarah, stop, sabar. Kenapa Tuhan seakan-akan biarkan kesalahan, kekacauan, kerumitan ini terjadi? Sampai lahirlah Ismail. Lahirnya Ismail ini membawa konflik. Sampai suatu ketika, di ayat yang pasal 21, Ishak lahir. Puji Tuhan. Janji yang pertama belum digenapi, tapi janji yang kedua, Ishak lahir. Setidaknya Abraham bisa menghela nafas lega. Begitu Ishak lahir, Sarah cemburu. Abraham, kamu pilih mana? Aku atau dia? Pilih mana? Ishak, anakku, atau Ismail, anak pembantuku? Pilih mana? Bagi mereka saat itu, anak laki-laki, apalagi anak laki-laki pertama, itu segalanya. Ismail itu segalanya bagi Abraham. Meskipun Isa ini anak yang dinantikan, anak yang dijanjikan Tuhan, tapi di mata Abraham, Ismail itu anak yang spesial. Sarah neken lagi, kamu pilih mana? Kamu pilih siapa? Abraham harus pilih Sarah dan Ishak. Abraham dengan berat hati mengusir Ismail dan Hagar. Cobaan apa lagi nih? Proses apa lagi nih? Harus percaya janji yang mustahil, menunggu 25 tahun lamanya, konflik terjadi, dan harus ngusir anak laki-lakinya. Gak selesai di situ, belum selesai. Jangan bilang selesai kalau Tuhan belum bilang selesai. Saat itu Abraham sedang kaya-kayanya, sedang berkuasa. Semua orang, semua bangsa lain tunduk sama Abraham. Orang kalau udah penuh kuasa, udah kaya raya, biasanya sembarangan, sembrono, semaunya sendiri. Datanglah Raja Mesir, Abimelek namanya, buat perjanjian. Abraham, aku tahu kamu kaya, aku tahu kamu punya kekuasaan. Aku mohon kita ikat perjanjian. Kamu jangan serang aku, kamu jangan sakitin aku. Bukan cuma aku, tapi buat anak-anakku sampai seluruh keturunanku. Bisa gak kamu ikat perjanjian denganku? Ini integritas, ini pertaruhan nama. Abraham harus ngajarin anak-anak cucu-cucunya, papa, kakek punya perjanjian, jangan dilanggar. Oh, ini berat banget loh. Teman-temannya udah punya anak, berat banget loh ngajarin anaknya. Mungkin kita bisa jaga integritas, tapi kalau ngajarin anak kita berat. Seumur hidup. Setelah semuanya itu, ini pasal 22, tadi 21. Sebelum Allah mencoba Abraham, next. Kisah hidup memang banyak. Proses hidup memang panjang. Orang yang mau dibentuk sama Tuhan bukan cuma cerita hidupnya banyak. Tapi prosesnya semakin lama semakin berat. Ini yang teman-teman harus pahami. Masalahnya anak SD yang baginya itu berat. Ketika kita beranjak SMP, kita lihat ke belakang, halah, cupu itu. Bener nggak? Begitu SMP, wah berat. Begitu kita naik SMA, prosesnya, masalahnya, ujiannya lebih berat lagi. Kita lihat ke belakang, SMP ternyata nggak berat ya. Begitu teman-teman lulus SMA, teman-teman yang mulai masuk dalam dunia kerja, kuliah, tambah berat lagi. Teman-teman yang menikah, tambah berat lagi. Cerita hidup kita banyak, tapi bukan cuma banyak. Tambah lama, tambah berat. Ini yang harus teman-teman tanamkan dalam hati, pikiran. Iya, proses hidup kita tambah lama, tambah berat. Apa yang Abraham alami, tambah lama, tambah berat. Tapi pastikan ini, Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham setelah melewati semua proses itu, lalu Abraham memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Kalau kita manggil nama Tuhan, Tuhan Yesus, orang tua kita yang ngajarin. Kita manggil Tuhan, Tuhan Engkau baik. Guru sekolah minggu yang ngajarin. Alkitab yang ngajarin. Buku-buku yang ngajarin. Saat itu gak ada sekolah minggu.
Orang tuanya Abraham bukan orang percaya. Tahu dari mana Abraham nama Tuhan? Memanggil nama Tuhan itu artinya Abraham belajar tahu tentang Tuhan. Dari mana? Dari proses-proses tadi loh. Jadi pastikan kalau kisah hidupmu panjang, kisah hidupmu banyak, dan semakin lama semakin berat, pastikan belajar tahu tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Belajar tahu pakai ini. Kita bisa aja dengar dari orang lain, oh Tuhan baik, oh iya ya Tuhan baik. Oh Tuhan setia. Kita bisa tahu dari orang lain. Tapi yang satu ini, mengalami Tuhan. Dari mana Abraham bisa tahu namanya Tuhan itu Allah yang kekal? Abraham mengalami. Dari proses hidup tadi, Abraham mengalami langsung. Abraham mengenal karakter. Saya tahu tentang Ko Victor. Tapi saya bisa mengenal karakternya Ko Victor kalau kami hidup bersama, berjalan bersama, berbisnis bersama, menghabiskan waktu bersama. Benar gak? Kita cuma sekedar tahu orang lain dari orang lain kalau kita gak hidup bersama. Tapi kalau kita udah serumah, sevisi, kita bisa tahu. Positif negatifnya orang kita bisa tahu. Abraham kenal karakter Tuhan karena Abraham mengalami dan Abraham berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap prosesnya. Pastikan apapun proses hidupmu, belajar tahu tentang Tuhan, kenali Tuhan, alami Tuhan. Kalau belum dapat ini, belum dapat pengenalan, pengalaman akan Tuhan, ya diproses terus sama Tuhan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Semakin keras hati kita, semakin panjang prosesnya. Pastikan semakin berat prosesmu, pastikan ini terjadi. Engkau memanggil nama Tuhan. Tuhan, engkau setia. Bukan ikut-ikutan WL. Tapi engkau telah mengalami sendiri. Tuhan memang setia kok. Next. Setelah Abraham memanggil nama Tuhan, setelah semuanya itu dari serangkaian proses hidup yang panjang, dan Abraham belajar tahu tentang Tuhan, siapa Tuhan itu, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kasihnya. Lalu Abraham mengalami langsung bukan dari kata orang lain, lalu Abraham mengenal karakter Tuhan. Setelah semuanya itu, Tuhan tahu kapan saatnya kasih yang namanya pencobaan, kasih yang namanya ujian. Tuhan belum jelasin loh ujiannya Abraham yang akan Abraham alami apa. Tuhan masih ngomong, Abraham, belum dikasih tahu apa yang akan terjadi. Abraham langsung jawab apa? Ya Tuhan. Di Alkitab kita tulisannya ya Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya nggak ada kata Tuhan. Cuma satu kata, Hineni. Abraham, ini aku Tuhan. Setelah dibontang-banting, dihajar bolak-balik dengan proses, Tuhan panggil Abraham. Abraham, jawabannya Abraham apa? Suka-sukamu Tuhan. Gak apa-apa badai banyak, gak apa-apa badai kencang. Yang penting itu dari Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ini ya Tuhan. Ini Hineni. Tuhan, aku gak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku gak tahu apa yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidupku. Ketika Tuhan panggil nama Abraham, Abraham cuma jawab, ya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Mau apain hidupku, terserah Tuhan. Wes toh Tuhan, hidupku milikmu. Bisa gak teman-teman dihajar bolak-balik dengan proses hidup? Teman-teman masih bisa bilang sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Sekencang apapun badainya, yang penting kita sama-sama ya Tuhan. Bisa gak kayak gitu? Aku percaya, kalau ini dari Tuhan semuanya baik. Bisa gak teman-teman kayak gitu? Makna yang pertama dari ya Tuhan itu, suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau ngelakuin apa? Gak apa-apa, gak apa-apa, semuanya baik. Atau mungkin selama ini teman-teman
dihajar badai kehidupan, dipanggil nama kita Yohanes, respon pertama kita, apalagi Tuhan? Respon pertama kita, masih kurang Tuhan. Respon pertama kita, kenapa Tuhan? Mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan memberi mujizat, katanya Tuhan setia. Apa respon teman-teman? Suka-sukamu Tuhan? Atau protes? Atau menuduh Tuhan? Meragukan Tuhan? Kecewa sama Tuhan? Tapi Abraham gak tanya. Habis gini ngapain lagi Tuhan? Habis gini terjadi apa lagi Tuhan? Abraham gak tanya. Ngapain tanya? Abraham udah kenal kok dengan Tuhan. Abraham cukup jawab, ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Next. Allah mencoba Abraham. Next. Ambillah anakmu yang tunggal, persembahkan sebagai korban bakaran. Kata mencoba itu menggunakan kata nasa, yang artinya menguji untuk memperlihatkan. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika semuanya selesai, semuanya terjadi, lalu Abraham mengalami Tuhan, memanggil nama Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba artinya gini loh. Tuhan ambil Abraham, taruh Abraham di tengah-tengah. Tuhan sebenarnya udah tahu kualitasnya Abraham, udah tahu levelnya Abraham, udah tahu kemampuannya Abraham, udah tahu hatinya Abraham. Kata mencoba artinya gini, Tuhan taruh di tengah-tengah, Tuhan mau kasih tunjuk, Tuhan mau memperlihatkan ke Abraham sendiri supaya Abraham tahu, ini loh Abraham, pencapaianmu seperti ini loh. Prosesmu selama ini seperti ini loh. Dan Tuhan mau kasih tahu kepada dunia, ini loh Abraham, kualitasnya bukan main. Daud, gak ada orang yang lihat Daud, papanya gak mau lihat Daud. Tapi setiap hari dia bergumul, bertarung dengan singa, dengan beruang, gak ada yang lihat. Tapi Daud belajar mengandalkan Tuhan. Begitu semuanya terjadi, ketika tiba waktunya, Allah mencoba Daud. Dikasih Goliat. Buat apa? Tuhan mau kasih tunjuk Daud kepada dunia. Ini Daud. Selama ini dia bertarung bersama dengan aku. Gak ada seorang pun yang lihat, tapi sekarang lihat. Ini arti kata nasa. Tuhan menunjukkan, Tuhan memamerkan. Kalau Tuhan mencobai kita dengan satu tujuan, Tuhan mau angkat kita. Iblis ngasih pencobaan untuk menghancurkan kita. Tuhan kasih pencobaan untuk memamerkan dan mengangkat kita. Seringkali kita pingin dipromosiin sama Tuhan, tapi kita gak mau kata pencobaan ini. Gak mau kata ujian ini. Nasa. Tuhan ingin angkat Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal. Kata tunggal Yahid. Yahid artinya anakmu yang paling kamu sayang satu-satunya dan itu melekat di hatimu. Yang gak mungkin bisa dilepaskan oleh Abraham. Tapi Tuhan sebenarnya tahu Abraham itu menempatkan nama Tuhan di tempat yang pertama. Tapi belum dibuktikan. Perlu yang namanya pencobaan. Teman-teman kalau kuliah 3,5 tahun, 4 tahun, gak bisa kan kalau udah 4 tahun selesai, belum wisuda, belum ujian, tiba-tiba teman-teman keluar dari kampus itu ngelamar pekerjaan. Bilang sama bosnya, aku udah kuliah 4 tahun, aku udah belajar ini dan itu, aku udah punya skill ini. Ijazahnya mana? Belum ada, gak perlu ijazah. Udah 4 tahun aku, bisa gak teman-teman? Gak bisa. Setelah 4 tahun proses pembentukan, ada yang namanya final test. Baru dapat ijazah, ada wisuda. Dan ini wisudanya Abraham. 25 tahun prosesnya. Tapi perlu officially dibuktikan. Ambillah anakmu yang tunggal, persembahkan. Kata persembahkan, Abraham itu sangat kenal istilah ini. Persembahkan menggunakan kata Allah. Bunuh, lalu serahkan ke Tuhan. Biasanya kata ini diperuntukkan untuk binatang, untuk domba. Persembahkan domba, artinya bunuh, potong.
komentar. Serahkan ke Tuhan. Tapi sekarang bukan main yang diminta Tuhan. Anakmu yang satu-satunya yang melekat dengan hatimu. Bunuh, serahkan ke Tuhan. Kalau kita mengalami ini, apa respon kita? Saya tanya teman-teman, apa respon kita? Jawab. Kalau teman-teman ngalamin ini, persembahkan apa yang paling berharga? Apa respon teman-teman? Abraham, apa katanya? Ini suara siapa ini? Suara Tuhan? Itu suara iblis. Tuhan kan kasih. Mana mungkin Tuhan suruh bunuh anakku? Gak mungkin lah. Nego-negoan sama suara itu. Atau mungkin ditunda. Kapan-kapan aja aku mau teliti dulu. Suara siapa ini? Enggak. Abraham gak lakukan itu. Next. Yang Abraham lakukan ini. Ya Tuhan artinya taat dalam diam. Ayat 3. Keesokan harinya setelah Tuhan suruh Abraham, ya Tuhan suka-sukamu Tuhan, ambil anakmu bunuh serahkan ke Tuhan. Keesokan harinya gak nunggu lama, gak pakai lama. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini semangat ini. Orang kalau gak semangat bangun siang, bener gak? Ini pagi-pagi bangun loh, ayat 3. Ayat 4, ketika pada hari yang ketiga, kalau teman-teman baca Kejadian 22, perjalanan 3 hari, Tuhan gak ngomong apa-apa. Abraham juga gak ngomong apa-apa. Abraham gak mengeluh, maksudnya gimana sih? Masa Tuhan kayak gini, aku udah setia, aku udah lewatin proses panjang, masih kurang aja. Abraham gak mengeluh, Abraham taat dalam diam. Baru selama 3 hari, Abraham baru ngomong di ayat 5. Dan itu ngomongnya bukan ke Tuhan, ngomongnya ke bujangnya, ke hambanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Untuk menjelaskan apa maksudnya. Teman-teman selama ini banyak ngomong gak sama Tuhan? Artinya gini, teman-teman nuduh Tuhan gak? Teman-teman suka protes Tuhan gak? Teman-teman suka tanya Tuhan gak? Mempertanyakan Tuhan gak? Teman-teman suka mencurigai Tuhan gak? Ketika teman-teman doa, lebih banyak mana? Ngomong untuk mempertanyakan Tuhan, atau teman-teman diam? Tuhan, suka-suka sama Tuhan. Tuhan, aku mau nurut sama Tuhan. Atau protes sama Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan, sekencang apapun badai hidup kita, responnya satu, diam. Kalau teman-teman teriak-teriak, itu bisa jadi tanda teman-teman gak kenal Tuhan. Teman-teman protes, teman-teman nyalain Tuhan. Bukti teman-teman gak mengenal Tuhan. Tapi bukti teman-teman mengalami Tuhan. Diam. Dikasih pencobaan, yang satu belum selesai, dikasih pencobaan yang lain. Diam. 3 hari Abraham diam. Di hari yang ketiga Abraham baru ngomong. Next. Abraham ngomong apa? Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami, maksudnya Abraham dan anaknya Ishak, akan sembayang. Sembayang itu pakai kata sahah. Artinya merendahkan diri. Sembayang bukan karena disuruh, bukan karena sudah hari Minggu, bukan karena waktunya untuk beribadah, bukan karena Abraham takut, bukan karena Abraham ingin diberkati. Kata sakah artinya merendahkan diri. Abraham ingin mengingatkan diri sendiri. Aku ini ciptaannya Tuhan. Dia penciptaku. Aku ini buatannya Tuhan. Dia pembuatku. Apapun yang pembuatku, penciptaku minta, aku bisa apa?
ngingetin diri sendiri. Itu merendahkan diri. Seringkali kita kalau datang ke Tuhan, kita merasa, Tuhan kenal aku gak sih? Tuhan ngerti gak sih? Selama ini aku seperti apa? Bukan merendahkan diri, kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. No. Sembahyang artinya, Tuhan, aku merendahkan diri, aku bukan siapa-siapa. Apapun yang Tuhan mau lakukan Tuhan. Itu merendahkan diri. Kami akan sembahyang, artinya di dalam pikiran Abraham, kami akan pergi ke gunung, aku mau sembelih Ishak. Tapi Abraham gak ngomong itu. Aku akan persembahkan Ishak. Dalam arti, aku akan bunuh Ishak sampai mati. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Kok kami? Berangkatnya 2 orang, kalau di atas Abraham bunuh Ishak karena Tuhan yang minta, harusnya kalau kembali berapa orang? 1. Harusnya apa? Kami akan sembahyang, sesudah itu aku kembali. Ishak udah mati di atas, tapi kok Abraham pakai kata kami ya? Enggak mikir apa Abraham? Enggak. Abraham pikir. Sahabat bilang, orang taat itu enggak pakai ini. Orang taat sama Tuhan itu harus pakai logika. Tapi logikanya seperti ini. Next. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Di ayat 17 dikatakan karena iman ketika Abraham dicobai, Abraham rela mempersembahkan, bukan terpaksa. Abraham rela. Ayat 18, Abraham dikasih janji keturunan Ishak. Ayat 19, ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Kata berpikir itu menggunakan kata logisomai. Ketika Tuhan berjanji, Abraham, aku akan kasih kamu seorang anak. Dan setelah itu Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham berpikir logisomai, logika. Abraham berpikir, bukan Abraham tanya, bukan Abraham protes, bukan Abraham ngomong, tapi Abraham berpikir. Kalau Tuhan yang minta, pasti Tuhan berkuasa membangkitkan. Kata logisoma itu artinya mengumpulkan data. Ketika Abraham berpikir, Abraham itu ngumpulin data, semua data tentang Tuhan. Dia flashback 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Allah berjanji. Allah nyatakan dirinya. Allah setia, meskipun harus menunggu lama, Allah setia menggenapi janjinya. Ketika hal mustahil terjadi, Allah ternyata bisa melakukan apa yang mustahil. Dikumpulin semua data tentang Tuhan. Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikumpulin semua data tentang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan, lalu diperhitungkan. Tuhan setia enggak ya dalam hal ini? Tuhan ninggalin aku enggak ya dalam proses yang ini? Tuhan jahat enggak ya? Diperhitungkan. Baru menyimpulkan, kalau Tuhan setia, Tuhan baik, dan perhitungannya adalah Tuhan gak akan meninggalkan Abraham sendirian. Allah gak mungkin punya rencana yang jahat. Kesimpulannya adalah Allah berkuasa membangkitkan. Teman-teman, ketika pencobaan datang silih berganti, apa yang teman-teman lakukan? Ngeluh, stres, depresi, nyakitin diri sendiri, putus asa, atau berpikir tentang Tuhan. Kumpulin semua data tentang Tuhan. Teman-teman kalau suka nulis, tulis dalam jurnal. Tahun 2010 Tuhan pernah buat apa ya? Tahun 2012 Tuhan pernah buat apa ya? Tuhan janji apa ya? Dan kapan digenapi ya? Kumpulin semua data tentang Tuhan. Baru teman-teman perhitungkan. Dalam proses gue ini kira-kira Tuhan seperti itu lagi enggak ya? Tuhan setia enggak ya? Baru sampai kesimpulan. Yes, Tuhan punya rencana yang baik. Kalau teman-teman bisa berpikir seperti ini, punya logika seperti ini, teman-teman bisa taat dalam diam. Gak banyak ngomong, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Next. Kembali Kejadian 22. Abraham kasih kayu bakar ke Ishak. Itu artinya Ishak sudah remaja. Bukan berarti Ishak umur 10 tahun, 9 tahun, bukan. Abraham udah remaja, mungkin 15 tahun, 16 tahun, udah gede badannya. Abraham udah tua, 100 tahun. Itu sebabnya
Abraham nyuruh Ishak memikul kayu bakarnya kepada Ishak. Gak kuat lagi Abraham. Sebenarnya Ishak punya kekuatan untuk melawan Abraham. Itu sebabnya ayat 7. Ishak tanya, "Pak, pisau ada, api ada, kayu ada. Mana korbannya? Mana dombanya?" Untungnya Abraham gak jawab. Kamu tanya mana dombanya? Ya kamu dombanya. Lari itu. Kalau nggak lari ya ditendang Abraham, ya kan? Kurang ajar. Abraham udah tua gini, tendang gitu udah gelundung Abraham. Bener nggak? Tapi Tuhan bilang, Allah yang akan menyediakan. Dari sini kita kenal Jehovah Jireh. Kata Jireh itu akar katanya adalah Ra'ah. Ra'ah itu artinya Allah mengamati, Allah menguji, baru Allah menyediakan. Kalau boleh dikalimatkan seperti ini. Ketika Ishak tanya, "Pak, pisau ada, kayu ada, api ada, mana korbannya?" Abraham bilang gini, "Nak, udah lakukan aja apa yang Tuhan minta. Lakukan aja apa yang jadi bagian kita. Taat aja. Jalan aja kita. Ada mata yang mengamati kita. Ada mata yang sedang menguji kita. Kalau kita taat karena kita mengasihi Dia. Kalau kita taat karena kita sayang sama Dia. Dia tahu kok apa yang kita perlukan." Wow, kalau punya cara berpikir seperti ini, teman-teman gak gampang nuduh Tuhan kok. Teman-teman gak gampang untuk nuntut Tuhan. Tuhan katanya Tuhan menyediakan apa yang aku perlukan. No. Teman-teman akan taat dalam diam. Lakukan aja apa yang Tuhan minta. Tuhan mengamati, Tuhan melihat, menguji hati kita, dan Tuhan tahu kapan saatnya Tuhan tolong, kapan saatnya Tuhan ngadain mujizat. Tuhan tahu kapan saatnya Tuhan menyediakan apa yang kamu perlukan. Bagian kita taat. Ishak langsung ngerti, oh oke, aku harus taat ya Pak ya. Ya taat aja. Sekarang taat, nanti di puncak kamu taat aja. Nurut aja apa yang akan terjadi padamu. Nurut aja. Tuhan lihat kok. Dan Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. 3 hari perjalanan itu waktu Abraham membrainstorming Ishak. Itu sebabnya ketika ayat selanjutnya, ketika Abraham mengikat Ishak di atas mezbah, Ishak gak ngelawan. Ishak gak ngelawan. Teman-teman bayangin, Ishak gak tanya, "Pak kenapa?" Enggak. Ishak tahu betul, udah lakukan aja, taat aja. Maksudnya apa Pak? Taat aja. Mata Tuhan ngeliat kok. Apa yang terjadi? Taat aja. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Jehovah Jireh. Kita gak usah nasihatin Tuhan. Taat aja. Itu sebabnya kalau kita nggak punya pengertian ini kayak nggak masuk akal. Ishak kenapa nggak ngelawan? Ishak kenapa nggak lari? Ishak kenapa nggak tendang Abraham? Kenapa Ishak kok nurut? Karena ini pengertian Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan. Next, Ishak diikat. Ini slide terakhir teman-teman. Ishak diikat, diletakkan di atas mezbah. Abraham ambil pisau, masih pegang pisaunya. Mungkin Abraham sekian detik tunggu. Tuhan, ini udah di puncak ini. Anakku udah tak ikat. Pisau udah di tanganku. Mana Tuhan? Percaya Tuhan punya rencana yang baik. Aku udah ngumpulin data tentang Tuhan, Tuhan setia. Aku udah memperhitungkan bahwa Tuhan gak punya rencana yang jahat. Dan aku percaya Tuhan punya rencana yang baik. Pisau udah tanganku. Mana Tuhan? Mungkin sekian detik Abraham menoleh kanan kiri. Nothing happen. Abraham mengambil pisau, mengulurkannya untuk menyembelih Ishak.
Mungkin kalau kita jadi Abraham, Tuhan kurang apa Tuhan? Aku udah setia sampai di puncak ini. Mana Tuhan? Mungkin kita seperti itu. Percayalah, sometimes miracle happen in the last minute. Kita perlu setia sampai akhir. Selesaikan prosesmu sampai selesai. Kalau belum selesai, itu bukan taat namanya. Meskipun di menit-menit terakhir, bisa udah di atas. Selesaikan sampai akhir Abraham. Ketika Abraham mau menusuk Ishak, malaikat berseru, Abraham. Untungnya Abraham gak latah. Tuhan. Bener gak? Tapi ketika malaikat berseru, Abraham. Kata ini terulang lagi. Ya Tuhan, hineni. Artinya apa? Tuhan minta, Tuhan dapat. Tuhan minta Ishak, Tuhan dapat Ishak. Masih kurang? Tuhan minta kepalaku, aku kasih kok. Kenapa Tuhan? Aku udah siap mempersembahkan Ishak. Kurang Ishak. Tuhan mau kepalaku, aku potong juga. Apapun yang Tuhan minta, Tuhan dapat. Wow, ini hati hamba loh. Mau kasih yang terbaik. Abraham jawab, ya Tuhan. Ini yang namanya intervensi surga. Campur tangan Tuhan. Ketika kita udah berhasil lewatin semua proses, baru Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan, itu artinya proses selesai, ujian selesai, terbukti. Graduation, wisuda selesai. Abraham, sekarang aku ketahui bahwa kamu mengasihi aku. Meskipun hatimu melekat pada Ishak, tapi kamu gak segan-segan untuk kasih Ishak kepadaku. Wow. Teman-teman, apapun yang teman-teman hadapin saat ini, proses teman-teman banyak dan semakin lama semakin berat. Pastikan teman-teman mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga apa? Teman-teman bisa ngumpulin data-data tentang Tuhan. Setiap proses teman-teman catat sifatnya Tuhan apa, karakternya Tuhan apa. Ketika proses yang lebih berat datang, teman-teman bisa berpikir tadi, logisomai, diingat lagi. Sampai teman-teman bisa menyimpulkan, Tuhan baik. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau merendahkan diri. Kita mau sembayang. Kita mau tunjukkan Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, aku pastikan Tuhan akan dapatkan itu. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku bersama
Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan baik adanya. Aku yang mulia. Itu membuktikan bahwa kita berharga. Tuhan gak lihat latar belakangmu. Tuhan gak lihat kamu layak atau enggak. Tuhan terima ketika engkau datang padanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, Memulihkan hidupku. Kan Tuhan yang melihat rupa. Kan Tuhan yang memandang harta. Kasih tunjuk hatimu, ini Tuhan hatimu Tuhan. yang selalu Kau jaga. Tuhan mau lakukan apa, lakukan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berhak melakukannya. Hidupku mau kami mau merendahkan diri. Kami mau taat, kami mau tunduk. Kami gak mau lagi menyalahkan Tuhan. Yang ada padaku persembahkan kepadamu, Yesusku. Lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi-Mu? Apakah Engkau berharga di hati kami? Lihat hati kami Tuhan. Kami mau tunjukkan Tuhan. Selama-Mu hidup Tuhan. Ku hidup, ku mau menyembah. Kau sangat berarti bagiku Tuhan. Yang terbaik, Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, setiap proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau senantiasa jawab, ya Tuhan, bukan karena mengeluh, ya Tuhan, bukan karena kecewa, ya Tuhan, bukan karena menuduh Tuhan gak baik. Kami mau izinkan Tuhan kerjakan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Meskipun ini menyakitkan, kami percaya bahwa Tuhan baik. Kami mau taat Tuhan, taat dalam diam. Kami gak banyak ngomong, kami gak banyak protes, kami gak banyak tanya. Kami diam, karena kami tahu siapa yang memiliki hidup kami. Sekencang apapun badainya, hidup kami tetap ada di dalam tangan-Mu. Sampai kami berkata, ya Tuhan, apapun yang Tuhan minta dalam hidup kami pastikan Tuhan akan dapatkan itu. Terima kasih Bapa. Dalam proses hidup kami mau persembahkan yang terbaik. Hati yang sudah diubahkan, hati yang dipulihkan, hati yang diubahkan, kami persembahkan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya. Kita semua katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan.
Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan, berkat yang kita miliki dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberi dengan sukacita. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of mine, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of mine, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tim multimedia dan panitia retreat. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Yohanes dan istri yang sudah melayani kita semua di tempat ini. Semuanya merasa diberkati, amin? Belum semuanya, semuanya merasa diberkati, amin? Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan kamu cantik, kamu keren hari ini, kamu ganteng hari ini. Boleh semuanya dong. Nah, oke. Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentang retreat. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa segera daftar hari ini.
retreatnya kita tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Temanya Abide in Christ. Pelajar 250.000, pekerja 375.000, 3 hari 2 malam ya, ini di Gereja Ciptaning Ati. Oke teman-teman, ditunggu pendaftarannya. Yang sudah daftar boleh angkat tangan. Yang tinggi, yang sudah daftar boleh angkat tangan yang tinggi. Wah mantap, oke masih kurang 20 orang lagi. Sebelah sini yang masih belum daftar silakan daftar 20, 30, 40 orang boleh. Oke lanjut, pengumuman selanjutnya. Dukung dan doakan retreat youth kaum muda, retreat youth Bunga Bakung dengan join cuci motor dan basar. Jadi teman-teman bisa memeriahkan kalau misalkan cowok-cowok yang merasa bakatnya nyuci gitu ya, nyuci motor bisa gabung, kayak Kak Uto gitu bisa gabung ya, bakatnya nyuci, Neo gitu ya, mungkin bisa gabung juga. Oke, terus ada juga basar, belum selesai Kak. Ya, tak tolong Kak. Ya, makasih ya Kak. Jadi basarnya belum selesai sampai belum selesai, masih ada beberapa basar lagi, teman-teman bisa turut berpartisipasi. Oke, terus lanjut. Ya, sekarang lanjut Kak. Iya. Oke. Ya ini buat teman-teman kan kita hari Jumat dan Minggu besok ada ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Ibadah Jumat Agung teman-teman bisa semuanya hadir karena ibadahnya hanya 1 kali jam 6:30 pagi. Jadi teman-teman bisa hadir sebelum jamnya, bisa jam 6, jam 6.15 atau lain sebagainya ya. Karena kita ibadah gabungan dengan seluruh jemaat Tuhan juga. Oke, disertai perjamuan kudus. Hari Minggu 20 April, youth-nya digabung sama ibadah gabungan Paskah umum di jam 6:30. Kalau teman-teman mau gabung di Paskah sekolah Minggu juga nggak apa-apa, nggak ada larangan ya. Jangan sih di Paskah umum aja ya. Oke, di Paskah umum aja 6:30. Nah kalau teman-teman yang mau mengumpulkan telur tadi paling lambat tanggal berapa? Ya, paling lambat Jumat 18 April. Ada lagi pengumumannya? Rabu doa kaum perempuan tetap ada, Kamis doa malam juga tetap ada. Tapi youth-nya yang hari Minggu jam 10:30 ditiadakan, kita pindah di jam 6:30 pagi. Oke, ada lagi? Ya, ini ada acaranya level up, teman-teman bisa catat tanggalnya Sabtu 26 April 2025. Sabtu terakhir di bulan ini di GPDI Mission Center di daerah Trosobo. Jadi nanti dari tim level up akan buka list di grup, teman-teman yang mau join bisa ngelis gitu. Terus Jumat PD juga libur, dijadikan satu sama ibadah gabungan Jumat Agung. Kemudian minggu depannya jadwalnya doa pagi gitu. Ada lagi pengumumannya tim multimedia? Sudah? Oke, terima kasih teman-teman. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa penutup dari Kak Yohanes. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi. Kami mau persembahkan hati kami yang terbaik Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya pada saat kami menyembah, kami menyanyikan pujian penyembahan. Terlebih lagi ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau Tuhan tetap sadar bahwa ada mata Tuhan yang mengamati hidup kami, Tuhan menguji kami, dan Tuhan yang terlebih tahu apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami, apa yang terbaik buat kami, Tuhan akan menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami mau pulang, Tuhan berkati kami, kiranya kasih setia Bapa di surga yang senantiasa memelihara hidup kami, pengorbanan Yesus Kristus yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami ini milik-Mu, dan penyertaan Roh Kudus yang setia dalam setiap musim kehidupan kami, selalu menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati kita semua, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Ajak teman-teman dan kerabat untuk beribadah bersama-sama tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Namamu selalu